Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Andriansyah dengan NIM 07 300 2000 300 107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 video kasus pelanggaran etika di kampus, mata kuliah etika kerja dan keteknikan. Ini contoh video 3 kasus video pelanggaran di kampus, mulai dari joki skripsi, mencontek saat ujian, dan menjiplak karya orang lain tanpa mencantumkan daftar pustaka. Seperti pria bermasker yang dilakukan seperti pria bermasker yang seperti dilakukan oleh pria bermasker ini. Bu, buka joki skripsi nggak? Bisa. Iya. Iya Bu, saya mau joki skripsi Bu, bisa nggak? Bisa. Iya, saya mau joki skripsi sampai bab 1 sampai bab 5 bisa nggak? Itu biayanya berapa? 10 juta bisa nggak? Bisa. Soalnya skripsi saya tuh ada data kualitatif, kuantitatif itu Bu bisa pola datanya. Boleh. Itu untuk pengerjaan skripsinya berapa lama ya? 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan. Oh ya, bisa Bu. Bisa. Nanti saya kirim ya Bu, skripsinya Bu. Oke, ya, terima kasih banyak ya Bu. Ya. Aduh, lagi ujian nih. Aduh, soalnya susah banget lagi. Mana belum belajar lagi dari semalam. Nih, soalnya gimana ya? Apa nyontek aja kali ya? Boleh deh nyontek pakai chat GPT. Wih, chat GPT gacor banget nih. Banyak banget nih jawaban yang bener nih. Mumpung gak ketahuan contek aja kali ya. Untung duduk di belakang, bukan duduk di depan. Aduh, akhirnya tugas selesai juga ini dikerjain. Lumayan ini ngerjain tugas 4 halaman, banyak banget lagi tugasnya. Duh. Tapi ini untuk daftar pustaka halamannya nggak muat nih ditulisnya. Nulis daftar pustaka. Apa nggak usah pakai daftar pustaka aja kali ya? Biar nggak menemuin halaman, biar nggak nambah halaman. Ya biar nggak nambah halaman. Capek kali ya? Yaudah deh, nggak usah pakai daftar pustaka. Lagi juga kan dosennya nggak tahu ini. Nah, itu tadi contoh 3 kasus video pelanggaran di kampus. Yang pertama, joki skripsi. Joki skripsi itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa dan itu melanggar kode etik dari universitas manapun. Karena joki skripsi ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Karena ketika mahasiswa itu joki skripsi, mahasiswa tidak bisa menyelesaikan skripsi, membuat skripsi atau menyelesaikan masalah yang ada dalam skripsi. Dan efek samping dari joki skripsi ini adalah mahasiswa tidak bisa melatih atau tidak punya kemampuan berpikir kritis, dalam artian maksudnya setiap skripsi itu kan pasti punya masalah dan bagaimana mahasiswa itu menyelesaikan masalah yang ada dalam pada skripsi. Nah, karena mahasiswa ini melakukan joki skripsi, maka mahasiswa tersebut tidak tidak integritas, tidak punya tidak punya integritas dan tidak memiliki kemampuan berpikir kritis atau tidak bisa mengasah pola pikir mahasiswa tersebut. Yang akhirnya mahasiswa itu akan menjadi malas, malas berpikir, malas dan malas dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada mahasiswa mencontek ujian. Pada saat mahasiswa mencontek ujian itu sebenarnya peraturan yang tidak dibolehkan atau sebuah peraturan yang melanggar kode etik. Karena mencontek saat ujian itu salah satu perbuatan yang tidak jujur. Ketika efek samping yang
efek samping yang didapatkan oleh mahasiswa adalah ketika mahasiswa mencetak ujian, maka mahasiswa ini akan menjadi mahasiswa yang malas belajar. Ketika mahasiswa tersebut malas belajar, maka mahasiswa ini tidak akan menjadi mahasiswa yang pintar, mahasiswa yang bodoh. Karena mahasiswa ini malas belajar dan cuman fokus mencontek, mencontek, dan mencontek. Jika kebiasaan ini diteruskan hingga dunia kerja, maka mahasiswa ini akan melakukan hal-hal yang lebih parah dari mencontek, seperti korupsi, karena perbuatan mencontek itu satu perbuatan yang tidak jujur. Maka jadi mahasiswa ini bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan yang jujur untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu. Seketika dia di dalam pekerjaan akan melakukan hal yang sama. Mahasiswa ini akan melakukan segala apapun demi untuk mencapai tujuannya, padahal cara itu tidak baik. Selanjutnya, menjiplak karya orang lain tanpa mencantumkan daftar pustaka. Sebenarnya ini juga termasuk pelanggaran kode etik dari kampus, karena menjiplak karya orang lain itu tidak boleh. Tidak bolehnya itu karena orang lain itu udah capek-capek membuat karya, membuat misalnya jurnal, eh, jurnal, makalah, skripsi dan lain-lain sebagainya, atau buku itu, yang dimana pembuatan jurnal, buku, segala macam itu membutuhkan usaha, effort, membutuhkan waktu, tenaga, membutuhkan biaya juga. Jadi jika memang mahasiswa ini menjiplak karya orang lain tuh benar-benar tidak dibolehkan, karena memang bukan karyanya gitu. Alhasil mahasiswa itu akan, jika mahasiswa itu terus menjiplak karya orang lain, maka mahasiswa itu akan malas untuk berkarya gitu, malas berpikir, malas berusaha, malas meluangkan waktu. Jadi efek sampingnya itu benar-benar satu hal yang parah gitu untuk mahasiswa, karena jika dibiasain. Selanjutnya ada studi kasus dari 3 kasus pelanggaran di kampus dari jurnal yang saya dapatin. Pertama, latar belakang. Manusia memiliki martabat tetapi sering dilanggar melalui kekerasan seksual akibat budaya patriarki. Karena itu penting melihat sesama sebagai subjek yang setara demi mencegah kekerasan dan melindungi korban. Universitas harus menjunjung etika dan moral kasus pelecehan seksual di Universitas Pancasila, mencerminkan kegagalan menjaga lingkungan kampus yang aman, sehingga perlu perbaikan sistem etika pemulihan kepercayaan. HAM adalah dasar setiap manusia yang dilindungi hukum dan bersifat universal. Negara wajib melindungi HAM, tetapi pelanggaran masih sering terjadi di Indonesia. Tulisan ini membahas bentuk, penyebab, dan penanganan pelanggaran HAM oleh pemerintah. Rumusan masalah kekerasan seksual di lingkungan kampus, pelanggaran etika di Universitas Pancasila, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tujuan dan manfaat. Tujuannya untuk mengetahui dan mempelajari apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika. Selanjutnya ada pembahasan hakikat manusia. Intinya, manusia sejak lahir dan harus dihormati tanpa membedakan siapapun. Tubuh juga menjadi bagian dari martabat manusia, sehingga setiap orang wajib menghargai. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Intinya, kekerasan seksual yaitu tidak diinginkan dan perbuatan tersebut berdasarkan korban. Dan korban tersebut mengalami penderitaan fisik, seksual maupun psikologis. Selanjutnya, akar kekerasan seksual. Budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai objek dan pihak yang lebih rendah dari laki-laki. Akibatnya perempuan sering mengalami diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban sosial yang tidak adil. Bentuk kekerasan seksual memiliki banyak bentuk seperti pemerkosaan, pencelecehan, intimidasi, eksploitasi, perbudakan seks, pemaksaan perkawinan, atau kehamilan. Sehingga selanjutnya dampak kekerasan seksual itu menyebabkan trauma psikologi, ketakutan, kecemasan, gangguan emosi. Selanjutnya, relasi aku dan Lian, pelecehan seksual. Di kampus terjadi relasi subjek, yaitu korban Lian dipandang sebagai objek, bukan subjek yang setara. Harusnya relasi yang dibangun adalah relasi intersubjek, yakni hubungan setara yang saling menghargai. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam hubungan relasi aku dan Lian. Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi karena melanggar hak dan mengganggu pendidikan. Selanjutnya, pelanggaran etika di Universitas Pancasila. Pelecehan seksual adalah tindakan
seksual tanpa persetujuan yang merendahkan atau membuat korban tidak nyaman, baik secara fisik maupun verbal. Keterkaitan antara etika dan dugaan pelecehan seksual yaitu kasus pelecehan seksual di kampus menunjukkan pelanggaran etika yang merusak martabat dan keamanan civitas akademik. Hal ini mencerminkan kegagalan individu dan institusi dalam menegakkan nilai moral. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM adalah tindakan yang mengurangi atau mencabut hak seseorang atau kelompok yang dilindungi hukum. Tragedi Trisakti terjadi saat demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang berakhir dengan penembakan oleh aparat hingga menewaskan 4 mahasiswa. Peristiwa ini termasuk pelanggaran HAM berat karena melanggar hak hidup dan kebebasan berpendapat. Namun hingga kini belum terselesaikan dan masih dituntut oleh aktivis HAM. Kesimpulan, manusia memiliki martabat dan seharusnya saling menghargai, namun kekerasan seksual masih terjadi akibat budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai objek. Kasus pelecehan seksual di kampus menunjukkan pentingnya etika dan pelindungan hak individu. HAM di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Namun pelanggaran masih sering terjadi seperti Trisakti, Munir, Marusina, Semanggi, hingga kasus modern seperti TWK, KPK, dan perdagangan manusia. Ini daftar putar yang bisa saya tampilkan. Sekian dari presentasi saya, presentasi 3 video kasus pelanggaran di kampus dan 3 studi kasus pelanggaran di kampus berdasarkan jurnal yang saya ambil. Apabila ada kata-kata maupun kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.